Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai cara membulatkan nilai yang tertera pada ijazah maupun rapot guna untuk memenuhi administrasi ketika teman-teman mendaftar pada suatu instansi atau mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman, ini saya sudah eh, membuka ini channel saya yaitu PD Official. Di sini pada tanggal 17 Juni 2021 saya pernah mengupload konten tentang cara menghitung NEM dan nilai rata UN pada masa COVID tahun 2020-2021. Nah, di konten saya ini banyak teman-teman yang bertanya mengenai paling banyak ialah cara mengubah nilai yang rentangnya 1 sampai dengan 100 menjadi 0 sampai dengan 10. Teman-teman banyak yang bertanya tentang itu. Terus teman-teman juga bertanya bagaimana cara membulatkan nilai yang teman-teman punya. Contohnya ini bisa teman-teman lihat. Kalau nilainya 86,80 untuk rentang nilai 0 sampai dengan 10 jadi diisi berapa ya Kak? Oke. Nanti teman-teman ini bisa dilihat ya 86,80 ini kan rentangnya 1 sampai dengan 100. Maka jika diubah rentangnya dari 0 sampai dengan 10, pindahkan saja komanya. Pindahkan ke depan 1 loncatan berarti 8,68. Jika dibulatkan nanti berapa? Bisa langsung 8,7 karena nilai 8 ini bisa dinaikkan 1 ke depan. Bagaimana penjelasannya? Simak terus penjelasan dari PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Oke teman-teman, ini sudah saya berikan penjelasan. Saya sudah mengambil materi ini dari www.belajarmtk.com/cara strip pembulatan, strip desimal, strip 3, strip 2, strip dan strip 1, strip tempat slash. Ini saya ambil dari webnya itu dan kebetulan di sini dijelaskan untuk pembulatan 4 tempat desimal, 3 tempat desimal, pembulatan 2 tempat desimal, dan pembulatan 1 tempat desimal. Oke. Kita perhatikan dari awal ya teman-teman. Untuk yang pertama kita bahas tentang pembulatan 4 tempat desimal. Yang dimaksud dengan pembulatan 4 tempat desimal adalah bilangan pecahan per 10 ribuan. Ini teman-teman, ini penjelasannya. Oke, saya blok. Penjelasan lebih lengkapnya seperti apa? Contoh, saya punya angka ataupun punya skor yaitu 865,36568. Kebetulan guru ataupun instansi saya menginginkan belakang komanya cukup 4 digit. Maka teman-teman ini bisa membulatkan digitnya. Contohnya di sini kan 865,36568, mengingat 8 ini bisa dinaikkan karena lebih dari 5. Sehingga nanti diperoleh hasil pembulatannya ialah 865,3657. Ya, teman-teman. Contoh yang kedua, di sini ada 0,48931. Ini kan karena nilai 1 ini tidak lebih dari 5, maka jika diminta 4 digit di belakang koma, yang dituliskan ialah cukup 0,4893. Bisa dipahami teman-teman ya untuk pembulatan 4 tempat desimal. Terus yang kedua, ini penjelasan tentang pembulatan 3 tempat desimal. Di sini disebutkan pembulatan 3 desimal memiliki pengertian bilangan desimal yang memiliki pecahan seperseribuan. Dengan aturan dasar pada pembulatan bilangan desimal, jika pecahannya lebih dari 5, maka dibulatkan dengan menambahkan 1 angka pada bilangan di depannya. Sedangkan jika pecahan kurang dari 5, maka angka di depannya tidak berubah atau tetap. Bagaimana penjelasannya? Contohnya seperti ini teman-teman.
Jika teman-teman punya nilai ataupun angka sebesar 1,6524, ini bisa dibulatkan menjadi 1652. Kenapa? Karena 4 di paling ujung ini nilainya kurang dari 5. Sehingga kalau diminta pembulatan 3 tempat desimal, ialah belakang komanya cukup 3 digit, sehingga 4 ini dihapus saja. Jadi teman-teman cukup menuliskan 1,652. Yang selanjutnya di sini dicontohkan 4,7906. Ini jika dibulatkan nanti hasilnya jadi 4,791. Kenapa kok jadi 4,791? Karena teman-teman coba lihat di digit paling ujung ini kan 6. 6 ini nilainya lebih dari 5. Jika lebih dari 5 itu geser ke sebelah kiri dan bernilai 1 angka. Jadi 0 ditambah 1 itu hasilnya 1. Sehingga hasil pembulatannya ialah 4,791. Ini pembulatan 3 tempat desimal ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita bahas pembulatan 2 tempat desimal. Untuk pembulatan 2 tempat desimal, ini ialah caranya sama dengan yang 4 maupun 3. Tetapi teman-teman juga harus mengetahui karena pembulatannya 2 tempat desimal, maka harapannya atau keinginannya atau penulisannya nanti ialah belakang koma itu cukup 2 digit atau 2 angka. Contohnya ialah seperti ini. Kita punya angka ataupun nilai 3,537. Karena hanya diinginkan atau ditentukan belakang koma 2 angka, maka kita fokus di bagian belakang angka ini kan bagian belakangnya 7 ya teman-teman. Karena 7 ini nilainya lebih dari 5, ini maka bisa digeser ke sebelah kiri jadi 1. Sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka dihasilkan pembulatan 2 tempat desimalnya ialah 3,54. Oke, yang selanjutnya ini contohnya kita punya angka ataupun nilai 9,631. Kita fokus di angka paling ujung 1. Karena 1 ini ialah pecahan paling belakang dan tidak lebih dari 5, maka nanti ketika dibulatkan menjadi 2 tempat desimal, itu menjadi 9,63. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup dipahami ya. Terus yang keempat, ini pembulatan 1 tempat desimal. Untuk pembulatan 1 tempat desimal ini teman-teman, ialah aturannya sama, aturan dasarnya antara 3, 2, 1 maupun 4. Namun kalau yang pembulatan 1 tempat desimal ini teman-teman garis bawahi ialah di belakang koma itu diminta 1 digit angka atau 1 angka saja. Contohnya seperti ini. Teman-teman punya nilai rapot ataupun rata di ijazahnya bunyinya 78,77. Karena misalnya teman-teman diminta untuk mengisi pada formulir pendaftaran itu belakang koma 1 angka, maka teman-teman bisa menuliskan menjadi 78,8. Kenapa 78,8? Karena angka pecahan paling belakangnya itu 7. Mengingat 7 ini lebih besar dari 5, maka ketika dibulatkan itu kan bernilai 1. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi dituliskan 78,8. Oke, yang selanjutnya di sini ada contoh kita punya nilai 1,64. Karena diminta untuk mengisikan belakang koma 1 angka, ketika dibulatkan maka hasilnya ialah 1,6. Kenapa 1,6? Karena 4 atau angka di belakang sendiri 4 ini nilainya tidak lebih dari 5 sehingga tidak bisa dibulatkan. Maka yang bisa dilakukan ialah dihapus atau dibuang karena ketentuan penulisannya ialah belakang koma 1 angka. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cara membulatkan dari 4 tempat desimal, 2 tempat desimal,
3 tempat desimal, dan 1 tempat desimal. Terus bagaimana penerapannya ketika nanti teman-teman punya nilai rata pada rapot maupun ijazah? Kita simak video penjelasan saya selanjutnya. Oke teman-teman, ini saya berikan contoh ketika nanti misal ada siswa maupun saudara teman-teman yang saat ini melakukan pendaftaran online di sebuah perusahaan namanya Andi. Nah, pada saat pendaftaran ini Andi diminta untuk menuliskan rata nilai ijazah dengan format menggunakan rentangnya 0 sampai dengan 10. Contohnya di sini kan contoh di formulirnya 8,7. Sedangkan nilai yang dimiliki Andi itu menggunakan rentang 1 sampai dengan 100. Lalu berapa nilai yang harus dituliskan Andi pada laman pendaftaran? Oke. Di sini misalnya Andi punya rata nilai ijazahnya 87,78. Ini kan berarti 87,78 ini menggunakan rentang 1 sampai dengan 100. Jika ingin menggunakan rentang 0 sampai dengan 10, maka yang perlu dilakukan Andi yang pertama ialah Andi perlu mengubah nilai dari rentang 1 sampai dengan 100 menjadi 0 sampai dengan 10, yaitu dengan cara pindahkan saja koma ini 1 angka ke depan. Artinya 1 angka ke depan berarti menjadi 8,778. Pindahkan saja teman-teman. Jika sudah dipindahkan, maka teman-teman menggunakan ketentuan pembulatan yang tadi. Pembulatan berarti 1 tempat desimal, karena di belakang koma ini 1 angka. Pembulatan 1 tempat desimal, di sini kan 8,778. Ini kan belakang koma masih 3. Jadi gimana cara membulatkannya? Cara membulatkannya tadi menggunakan teori tadi teman-teman ya. Jika di belakang koma itu lebih dari 5, maka bisa dibulatkan. Contoh, di sini kan 8,778. Dibulatkan supaya belakang koma jadi 1 angka, maka misal 8 ini jika dibulatkan kan bisa ya. Belakang angka paling belakang kan 8, lebih dari 5. Kita naikkan ke atas, ini kan berarti 8,78. 8,78 ini bisa dinaikkan juga, digeser ke sebelah kiri, dibulatkan lagi. 8 ini kan lebih dari 5, digeser sebelah kiri, nilainya menjadi 1 ya, yang 7 ini jadi 8. Oke, begini ya teman-teman ya, saya jelaskan. Tadi kan nilai yang dipunya Andi kan 8,778. Bagaimana cara membulatkannya menjadi 1 tempat desimal? Caranya ialah yang pertama, teman-teman itu fokus di bilangan atau angka yang paling terakhir di sini ialah 8. Nah, 8 ini kan nilainya lebih dari 5. Sesuai dengan penjelasan saya di awal, jika nilainya lebih dari 5, maka dia diubah menjadi nilai 1. Nah, 1 itu dijumlahkan dengan angka di depannya, berarti 7 ditambah 1 menjadi 8. Maka diperoleh nilainya ialah 8,78. Karena tadi Andi diminta untuk mengisi formulir belakang komanya 1 angka, maka 8,78 ini bisa dibulatkan lagi. Caranya ialah 8 ini kan berarti nilainya lebih besar dari 5. Jika lebih besar dari 5, maka ini bisa dibulatkan. Dibulatkan menjadi 1. Nah, nilai 1 ini dijumlahkan dengan angka di depannya. 7 ditambah 1 menjadi 8. Maka nilai yang diinputkan Andi pada formulir ialah 8,8. Hasil pembulatan dari 8,778. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara pembulatan bilangan menjadi 1 tempat desimal. Terima kasih perhatiannya. Sebelum saya tutup, jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam literasi, salam data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.